Terima kasih Pak Mecu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita masuk dalam pembicaraan tentang tokoh perempuan. Biasanya dua tokoh perempuan itu dikaitkan dengan kitab tertentu, ya, itu kitab Yudit dan kitab Ester. Yudit itu masuk Deuterokanon, ya, kitab-kitab Katolik, sedangkan Ester itu ada di versi Protokanon dan ada di versi Deuterokanon. Jadi kita lihat, ya, tidak mudah atau katakanlah susah biasanya nama perempuan dikaitkan dengan nama kitab itu sedikit sekali, ya. Satunya di Deuterokanon, satunya di Ester, dan memang itu dua-duanya benar-benar pahlawan. Mudah-mudahan dalam dua sesi pertemuan kita bisa lihat sedikit apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Ester terutama. Nah, kita ngomong tentang Ester sebagai yang kita beri judul, ya, harapan di tengah penderitaan. Dan bagian pertama ini kita lebih lihat terutama gambar besar dulu tentang kitab ini, tempatkan dalam konteks historisnya dan juga konteks sastra dengan sedikit beberapa pesan umum. Nanti di pertemuan kedua baru kita mengerucut di tema-tema khusus yang bisa kita tarik dari kitab ini. Ester, harapan di tengah penderitaan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang kitab Ester, dia salah satu dari kitab yang ditulis sekitar zaman pembuangan. Karena itu kita tempatkan dulu konteks zaman pembuangan itu, ya, karena ini saat, orang bilang saat yang menentukan dalam pembentukan identitas agama Yahudi, ya. Karena sebelum pembuangan, ya, ada semacam, orang bilang pilar-pilar, ya, pilar-pilar agama Israel yang jelas, yang kokoh, ya, yaitu perjanjian, ya, di mana Tuhan berjanji entah kepada individual, ya, Abraham, atau sebelumnya juga dengan Nuh, ya, tapi perjanjian bersama umat Israel di Sinai. Jadi itu semacam pilar utama, ya, ada perjanjian, Tuhan berjanji untuk terus memberkati dan melindungi umatnya. Pilar yang kedua tentu tanah, ya, itu sampai hari ini jadi problem, ya, tanah, karena Tuhan memberikan tanah kepada umatnya yang tidak akan diambil dari mereka. Lalu pilar yang ketiga itu Yerusalem, ya, khususnya Bait Allah, ya, karena menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat di mana Ia memberikan pengampunan dan kesucian kepada umatnya lewat ibadat, ya, dan ritual kurban. Itu kan fungsi dari ibadat dan ritual kurban itu untuk menerima pengampuan dan kesucian dari Allah Israel terhadap umatnya. Ya, karena itu dia pasti melindungi tempat kudus itu, ya, Yerusalem dan Bait. Lalu juga ada pilar wangsa atau dinasti, ya. Tuhan memerintah Israel melalui dinasti Daud, ya. Ia pasti terus mengingat janjinya kepada Daud yang dia ucapkan di 2 Samuel pasal 7. Nah, ini kira-kira orang bilang 4 pilar utama agama Israel sebelum pembuangan. Dan ini menjadi fokus pewarta nabi-nabi sekitar zaman pembuangan, ya. Yeremia, Yeskiel, Yesaya mengingatkan, ya, hal-hal ini. Tapi begitu terjadi pembuangan, ya, ada krisis menyangkut 4 pilar ini, ya, sehingga iman mereka juga mengalami krisis, ya. Dengan demikian otomatis identitas mereka, ya, sebagai umat Allah, ya, sebagai satu bangsa juga mengalami krisis. Krisisnya apa? Karena pilar tentang tanah sekarang hilang. Tanah itu mereka dibuang dari tanah, ya. Tanah itu lalu dimiliki katakanlah oleh orang asing, ya. Bait Allah sudah dihancurkan, ya. Tuhan menurut mereka dengan dihancurkan Bait Allah seakan-akan Tuhan meninggalkan tempat kediaman.
dinasti bangsa Daud terputus, raja juga ikut dibuang. Ya. Lalu perjanjian, menurut mereka, menurut pemahaman orang Yahudi, perjanjian jadinya putus akibat pembuangan itu. Kenapa? Karena Tuhan sepertinya tidak mampu membela umatnya. Ia, ya, menurut mereka, kalah, dalam tanda petik ya, kalah dari Marduk dan dewa-dewa Babel. Itu kan dulu tuh kekalahan satu bangsa, kekalahan satu umat berarti kekalahan dewanya. Ya. Itu konsep orang bilang konsep kuno ya. Di tanah asing ya, tidak dapat berbuat apa-apa Allah Israel itu. Ya, karena dulu menurut mereka itu konsepnya teritorial kan, Allah berkuasa di wilayahnya, wilayah umatnya. Begitu mereka dibuang, jelas dia tidak bisa lagi berkuasa di Babel atau di Asyur. Ya. Ingat misalnya Yunus yang mau lari dari jauh-jauh dari Tuhan, karena konsepnya juga teritorial. Ya. Ternyata dia salah paham. Ya. Nah, karena mereka dibuang, akhirnya orang-orang mengolok-olok Allah mereka. Itu yang disebut menajiskan nama Tuhan. Ya. Jadi suku-suku bangsa kafir akhirnya melecehkan. Ya. Oh, Allah mereka tidak mampu buat apa-apa. Allah mereka tidak mampu membela umatnya. Itu tanda bahwa perjanjian putus. Jadi identitas mengalami krisis. Apa yang sekarang di tanah pembuangan bisa menjamin identitas mereka? Satu-satunya yang ada di tangan adalah hukum Taurat yang tidak bisa dihancurkan. Hukum Taurat, sabda Tuhan, satu-satunya pegangan, satu-satunya harapan, satu-satunya yang bisa dibela, ditaati, dihormati, dan genealogi, keturunan. Maka banyak silsilah-silsilah. Dari Taurat dan silsilah. Itu pegangan mereka. Itu banyak, tadi saya katakan, silsilah, amat ditekankan keturunan Yahudi, lalu perkawinan antar sesama Yahudi ditekankan. Ya. Ingat kitab Tobit, ya, harus jalan jauh supaya dapat pasangan dari kerabat sendiri. Itu sebenarnya ide di baliknya adalah perkawinan dalam suku Yahudi sendiri, ya, karena itu satu-satunya cara mereka meneruskan identitas. Itu situasi di akibat pembuangan. Nah, begitu umat kembali dari pembuangan, ya, seakan-akan ada harapan, ya, tanah tentu diperoleh kembali, ya. Tapi yang mereka alami, ya, Ezra dan Nehemia, ya, kalau kita baca kitab-kitab itu, ada konflik dan ketegangan antara pendatang dari Babilonia dengan penduduk yang tidak ikut dibuang dulu, ya, penduduk lokal yang tidak ikut dibuang, bahkan ada orang-orang asing yang sudah masuk di situ, sehingga ada ketegangan. Jadi tanah memang ada, tapi ada konflik. Maka ada juga tren lain untuk pelaksanaan Taurat yang semakin radikal. Ada radikalisasi agama Yahudi setelah pembuangan, karena menurut mereka kita dibuang karena kurang taat. Efeknya setelah pembuangan harus semakin ditaati, diperketat. Ada radikalisasi Taurat, ya, ditekankan sekali perjanjian. Ya, kita baca Ezra Nehemia sampai istri-istri yang non Yahudi diusir, ya, karena mereka mau lebih radikal. Itu yang masuk ke perjanjian baru tuh keyahudian versi keras, ya. Lalu dinasti Daud jelas terputus karena tidak ada lagi raja setelah pembuangan, ya. Mereka tetap meskipun dibebaskan untuk pulang, tapi mereka tetap di bawah Persia. Kemudian Persia diganti Yunani, Yunani diganti oleh Romawi. Sama aja. Mereka selalu di bawah kuasa dominasi asing. Karena itu timbul harapan Mesias. Kitab-kitab zaman ini mulai ada harapan Mesias yang digambarkan sebagai keturunan Daud, raja ideal. Itu semua tanda atau ciri khas literatur sekitar zaman pembuangan. Lalu siapa yang pimpin? Keyahudian pos pembuangan itu dipimpin oleh imam agung, ya, dan seorang wakil
politik dari Persia. Ini ada Ezra, Zerubabel, Yosua, ya, karena mereka kembali ke pola klasik, orang bilang ya, pola klasik sebelum ada kerajaan itu kan mengikuti pola Musa dan Harun, ya, ada pimpinan politik dan ada imam besar, ya. Kedua itu mereka ikuti lagi setelah zaman pembuangan. Nah, bagaimana itu tadi dengan orang yang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian? Bagaimana dengan orang yang tidak mau kembali, yang tetap memilih untuk tinggal di tempat pembuangan di Babilonia atau di Persia, ya, karena waktu itu Persia menguasai Babilonia. Nah, itu yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh kitab Ester, ya, untuk mereka yang tidak pulang. Kira-kira solusi menjadi Yahudi itu seperti apa? Ya, bagaimana tetap menjadi Yahudi meskipun tidak pulang ke tanah perjanjian. Nah, itu yang kita dalami dengan kitab ini. Dan nah, kita semua tahu ya bahwa teks kitab Ester ini terpelihara dalam dua versi. Versi yang dalam bahasa Ibrani, ya, itu tentu diterima oleh teman-teman Protestan, ya, dan orang Yahudi sendiri. Lalu ada versi Yunani atau Septuaginta, ya, itu lebih panjang sekitar 107 ayat. Itu yang dimasukkan dalam kelompok kitab Deuterokanonika yang kita sebut tambahan Ester. Ya. Kalau Bapak Ibu punya versi Deuterokanon biasanya disebut tambahan Ester. Itu tentu diakui oleh Gereja Katolik, ya, disahkan lagi sejak Konsili Trente, dan juga diakui oleh Gereja Ortodoks. Nah, problemnya versi Ibrani, ya, yang ada dalam Alkitab kita sekarang, ya, yang bukan Deuterokanon, itu tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah menyinggung hukum Taurat, tidak pernah ngomong tentang kurban agama Yahudi. Juga Ester dan Mordekai, ya, tokoh utama di kitab ini, tidak pernah berdoa, ya, dalam versi Ibraninya. Dan itu kalau Bapak Ibu baca versi Septuaginta, itu di situ ada tambahan, ya, dalam tanda petik unsur-unsur yang lebih religius, ya. Ada Ester yang berdoa, ada Mordekai yang berdoa, ya. Karena itu ini disebut tambahan untuk kitab Ester. Nah, Ester versi Deuterokanonika, ya, untuk kita Gereja Katolik itu ada tambahan katakanlah 107 ayat, ya. Ada tambahan mimpi Mordekai. Dalam teks biasanya disebut tambahan A, tambahan B, tambahan E, tambahan C, tambahan D, tambahan F. Salinan surat Haman melawan orang Yahudi, surat tandingan dari Mordekai, doa Mordekai dan Ester. Ester menghadap raja tanpa dipanggil. Lalu ada tafsiran mimpi Mordekai. Ini yang ada dalam versi kita yang Katolik, ya. Maka disebut tambahan-tambahan Ester. Dulu orang bilang itu seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani, tapi sekarang para ahli menyimpulkan aslinya, ya, tambahan-tambahan tertentu itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, kemudian baru diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa Yunani. Sehingga yang ada sekarang atau yang terpelihara itu umumnya hanya salinan-salinan dalam bahasa Yunani. Nah, siapa yang keluarkan tambahan-tambahan ini? Itu Santo Hieronymus. Santo Hieronymus, dia keluarkan tambahan-tambahan Ester, lalu dia tempatkan di akhir terjemahan Vulgata. Itu yang menjadi kitab Ester pasal 10-16. Ya. Yang menarik bahwa versi Hieronymus, versi Vulgata itu tetap dipertahankan oleh Alkitab yang klasik, ya, King James Version, itu sampai tahun 1885. Ya. Mungkin kita terbiasa mencap itu terjemahan Protestan, ya, tapi sebenarnya sampai abad 19 akhir dia masih memasukkan, ya, yang kemudian menjadi Deuterokanon. Ya. Itu sebenarnya dia ikut, orang bilang, semangat dari Martin Luther sendiri yang tidak membuang kitab-kitab itu, tidak membuang kitab-kitab. Nah, yang penting dari katakanlah tambahan kitab Ester itu apa akibatnya untuk versi cerita kitab Ester seluruhnya, ya.
Nah, jelas ada dampaknya. Jadi Ester ya, versi Ibrani yang tadi agak sekular ya, yang tidak pernah menyebut Allah, menjadi cerita tentang Ester yang amat religius ya. Para pelakunya ya, berdoa ya, menampilkan orang bilang ciri khas agama Yahudi. Di situ Mordekai dan Ester benar-benar orang Yahudi yang taat, yang saleh, yang banyak doa, yang melaksanakan orang bilang 3 keutamaan atau kebajikan Yahudi ya, doa, puasa, dan sedekah. Itu kan trio orang bilang kebajikan dalam agama Yahudi yang kalau kita baca Injil Matius ya, itu disinggung di situ ya, tentang doa, tentang puasa, tentang sedekah ya. Injil Matius yang amat orang bilang amat Yahudi, cirinya itu jelas mempertahankan atau menampilkan Yesus yang mempertahankan trio atau 3 kebajikan Yahudi itu ya, doa, puasa, dan sedekah. Lalu akibat tambahan itu juga cerita Ester diberi kesan lebih historis. Kenapa? Karena dalam tambahan-tambahan Ester itu salinan surat resmi dari pejabat Persia itu dimasukkan secara lengkap. Ya. Kalau di versi Ibrani hanya dikatakan raja menyuruh Haman menulis surat untuk kepala-kepala daerah. Selesai. Isi suratnya itu nggak ada. Di versi Yunani isi surat ya yang ditulis dalam bahasa Yunani klasik itu ditampilkan. Itu memberi kesan, oh benar-benar cerita ini historis, ya. Itu fungsi dari ditambahkan salinan-salinan resmi dari pejabat Persia tersebut. Juga dengan tambahan itu orang bilang permusuhan dan ketegangan antara umat Yahudi dan non-Yahudi itu semakin digarisbawahi, ya. Sehingga karena ketegangan amat tinggi muncul kebutuhan bagaimana solusinya konflik itu. Nah, kitab Ester, salah satu solusi yang digaris bawahi dalam kitab ini adalah orang Yahudi dengan non-Yahudi bisa hidup dengan saling menguntungkan, bekerja sama saling menguntungkan di tanah asing. Jadi itu orang bilang solusi untuk orang Yahudi yang nggak pulang, jangan berperang, tapi cobalah hidup bersama, ya, simbiosis, ya, yang juga menguntungkan mereka sebagai orang Yahudi, ya, sebagai orang bilang kelompok minoritas di tengah kerajaan Persia. Lalu status kanonnya, ya, kitab Ester ini termasuk yang paling terakhir diterima masuk kanon Ibrani khususnya. Para rabi itu cukup lama tidak terlalu setuju kitab ini masuk dalam kanon, ya. Alasannya tadi seperti itu, ya, dia amat sekular, ya. Tidak banyak ngomong tentang Allah, ya, atau Tuhan. Lalu kalau kita lihat komunitas Qumran juga dari semua penemuan fragmen di Qumran sampai saat ini tidak ditemukan fragmen kitab Ester satupun. Ya. Juga komunitas Qumran tidak pernah ngomong tentang pesta Purim, ya, yang terkenal dalam kitab Ester atau yang asalnya dari cerita Ester ini. Jadi ini memang menjadi petunjuk bahwa memang tidak semua komunitas Yahudi, ya, post pembuangan itu memakai atau menerima kitab ini. Ya, jadi ada semacam keengganan. Nah, ini kitab pun nggak pernah ngomong Tuhan, gimana bisa masuk kitab suci? Ya. Lalu kaitan dengan pesta Purim, ya, selanjutnya, mengapa kitab ini akhirnya masuk? Karena kitab ini, ya, punya kaitan yang erat, ya, tentang cerita Ester ini berkaitan erat dengan pesta Purim, dan pesta Purim itu sendiri pelan-pelan menjadi amat populer, ya, pesta yang penuh sukacita dan populer. Akhirnya kitabnya juga pelan-pelan harus diakui, ya, kalau tidak nanti pesta tetapi tidak ada dasar alkitabiahnya, ya. Jadi karena pesta itu makin populer, kitabnya juga akhirnya ikut diterima, ya, dalam kanon Ibrani. Ya. Tapi menurut para ahli, antara para rabi sendiri, status kanonik kitab Ester itu tetap didiskusikan sampai abad keempat, ya, sampai tahun 300-an itu para rabi masih orang bilang tidak ada pro kontra apakah itu termasuk kitab suci atau tidak. Nah, zaman Persia, jadi latar munculnya atau cerita kitab
Ester ini adalah terjadi pada zaman Persia. Ya. Zaman Persia menguasai tanah Yudea, ya. Kita tahu semua. Dan raja yang diceritakan dalam kitab ini disebut, ya, dalam bentuk versi Ibrani, ya, Ahasveros. Ya. Sekarang dalam terjemahan revisi kami udah tidak pakai lagi semua Y. Jadi Koreshi biasanya dulu ada Y di belakang, sekarang udah dihapus. Demikian juga Ahas ada Y biasanya, itu dihapus menjadi Ahasveros. Karena memang orang sering membaca Ahasiveros. Maka dalam revisi sekarang nama-nama yang ada Y itu Y-nya dibuang, ya, menjadi Ahasveros. Ya. Ini dalam sejarah Yunani atau sejarah profan sampai sekarang itu disebut Xerxes, ya. Raja yang terkenal, ya. Saya kira ada film yang ngomong tentang dia waktu dia menyerbu Yunani, ya. Yunani dengan sedikit tentara memukul mundur pasukan Persia di bawah Xerxes ini, ya. Yunani bawah pimpinan Leonidas, ya, memukul mundur Xerxes dan dia tidak berani lagi menyerang Yunani. Nah, itu dalam versi atau dalam Alkitab disebut Ahasveros dan memerintah 486 sampai 465 sebelum Masehi. Ini konteks historis cerita Ester. Ya, dia ini sebenarnya putra dari Raja Darius, ya, raja terkenal, dan putri Atosa, ya, anak perempuan dari Cyrus, ya, Cyrus Agung, raja yang mengizinkan orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan. Dia menguasai, Cyrus Agung itu mengalahkan Babilonia tahun 538, lalu dia bilang, oke, orang-orang yang dibuang ke Babilonia boleh kembali ke tanah mereka masing-masing, termasuk orang Yahudi. Akhirnya tahun 539 itu pulang ke tanah perjanjian. Ini kira-kira menjadi konteks cerita dari kitab Ester. Tentu kita sudah tahu banyak orang Yahudi memilih untuk tinggal di Babilonia. Hanya sisa kecil, ya, katakanlah yang ingin pulang membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Ya. Banyak yang tetap mau tinggal di Babilonia, ya, karena memang ada yang sudah bisa meniti karir, ya, sudah jadi kaya, mapan, dan ada yang berpangkat. Ya. Mereka nggak tertarik untuk kembali. Ya. Ya. Bahkan ada yang orang bilang makin berpindah ke arah timur, ya, yang dalam cerita Ester itu pusatnya di kota Susan. Ya. Ini sebenarnya istana musim panas dari raja-raja Persia, ya, karena ibu kota Persia sebenarnya Persepolis. Ya. Ini kisah Ester ini, bagaimana saya katakan tadi, berkaitan orang-orang yang tetap tinggal di komunitas Yahudi di Persia, jauh dari tanah air, namun tetap ingin survive dan setia dengan identitas Yahudi. Nah, kapan kitab ini ditulis? Ya, tentu ceritanya zaman itu, ya, tapi kapan persis dia ditulis? Ini menurut para ahli ini Ester ditulis karena berkaitan dengan pesta Purim. Jadi semacam melegitimasi pesta Purim yang dirayakan orang bilang pada pertengahan Februari atau Maret. Ya. Isinya tentang cerita bahwa mereka dibebaskan dari musuh. Ya. Dan dalam tradisi Yahudi ini disejajarkan dengan pembebasan dari Mesir. Ya, ini menarik, ya. Jadi cerita tentang Ester, mereka dibebaskan dari kejahatan musuh lawan, itu dikaitkan dengan pembebasan dari Mesir. Mereka dibebaskan dari kejahatan musuh juga. Ya. Jadi ini makanya cerita semacam ada paralel, ya, antara Exodus pertama kembali atau pergi ke tanah perjanjian dengan Exodus kedua, ya, dari Babilonia. Nah, Purim sendiri berasal dari kata pur yang berarti undi, ya, biasanya dari sepotong batu atau kayu. Yang Haman itu waktu dia mau mencari tahu kapan persisnya saya akan membasmi suku Yahudi, dia membuang undi, ya, membuang pur. Ya. Dari situ keluar kata pesta Purim. Karena kemudian undiannya itu bukan jatuh atau kena kepada orang Yahudi, tapi kena kepada dirinya sendiri. Ya, itu sebenarnya yang mau dibuka dalam cerita. Nah, kalau mau ditanya kapan tahunnya persis,
kitab ini ditulis itu pendapat para ahli bervariasi. Ada yang mengatakan abad keempat atau abad ketiga sebelum Masehi, ditulis di kota Susan. Ada yang agak liberal ya mengatakan itu pada akhir zaman Yunani, ya, saat Antiochus Epiphanes menindas orang Yahudi, ya, jadi sekitar tahun 165, mirip dengan kitab 1-2 Makabe. Ya. Lalu pendapat ketiga yang cukup banyak dianut, Ester ditulis tidak lama setelah peristiwanya. Ya, jadi cerita-cerita itu tidak mungkin terlalu jauh sebelum ditulis, maka mereka tempatkan sekitar tahun 450 sampai 400. Ini tentu persoalan historis yang selalu melahirkan banyak pendapat. Ya, mungkin sekedar informasi saja. Nah, siapa yang menulis? Juga kitab Ester tidak mengatakan siapa penulisnya. Ada yang menduga Ezra, itu pendapat banyak bapak gereja, Ezra. Karena Ezra dikenal sebagai juru tulis. Atau ada yang mengatakan Mordekai sendiri yang tulis. Karena di cerita tentang Ester dikatakan Mordekai menulis. Ya. Dia diberi hak oleh Raja Ahasveros untuk menulis undang-undang baru, menghapus undang-undang sebelumnya yang mau menindas orang Yahudi. Nah, bakat Mordekai ini menurut mereka juga menjadi bakat yang digunakan untuk menulis cerita Ester. Nah, itu juga pendapat sejarawan Yahudi Yosefus. Nah, untuk kita mungkin sebaiknya cukup puas dengan informasi umum. Ya. Penulisnya pokoknya seorang Yahudi yang mungkin tinggal di Susan, mengenal baik kehidupan istana Persia. Dari caranya bercerita kelihatan dia kenal baik kehidupan istana Persia, kebiasaan raja. Ya. Lalu dia pasti warga jemaat Yahudi di Persia dan yang menulis karyanya dalam bahasa Ibrani. Meskipun kemudian yang tersimpan atau tertinggal hanya terjemahan Yunani. Nah, sedangkan memang versi Yunani yang orang sebut tambahan Ester, menurut kebanyakan ahli ditulis ya di Alexandria oleh penulis berbahasa Yunani dari abad ke-20 Masehi, ya, mirip dengan zaman 1-2 Makabe. Nah, jenis sastra kitab Ester itu apa? Orang bilang dia mirip kitab-kitab sejarah, 1-2 raja-raja, 1-2 tahun. Tapi kita harus tahu benar bagaimana sejarawan kuno menulis kitab sejarah. Itu sering kita dipengaruhi oleh paham modern tentang sejarah ya. Sejak zaman pencerahan ya, Aufklärung, kita selalu atau sejarawan selalu berfokus pada objektivitas. Ya. Sejarah harus objektif. Yang benar tuh harus yang sesuai dengan kenyataan apa adanya. Itu paham modern ya, sejak abad ke-17 ya. Sedang sejarawan kuno itu menulis untuk mendidik ya. Ada orang bilang adagium ya, peribahasa Roma Latin mengatakan historia docet nos ya. Sejarah mengajar kita. Jadi fungsi pendidikan, fungsi pembinaan dari sejarah itu ditekankan. Maka detil dan tokoh sejarah dipertahankan ya. Tapi dikisahkan kembali dengan bebas demi tujuan pendidikan dan pembinaan. Jadi orang-orang mungkin kitab Ester itu bahkan merupakan versi Yahudi dari mitologi Babel kuno tentang dewa Marduk. Marduk ya, yang jadi pahlawan. Lihat Marduk, karena di kitab Ester ada nama Mordekai. Jadi mirip-mirip ya, Marduk jadi diganti dengan Mordekai. Dan Dewi Ishtar, ya, Dewi Cinta, yang mengalahkan dewa-dewa jahat ya, itu diganti oleh Ester ya. Namanya mirip ya, Ishtar, Ester ya. Tentu versi kitab Ester Yahudi tidak mungkin dia mendewakan Mordekai dan Ester, tapi temanya sama ya, kebaikan pasti mengalahkan kejahatan. Itu sebenarnya tema yang mau diteruskan dalam kitab Ester. Nah, kitab Ester ini paling mirip kisah atau hikayat istana ya, karena latar istana raja, lalu biasanya ada orang yang berkat kepandaian, hikmat, kecantikan atau keberuntungan, dia bisa survive, bisa mengalahkan lawan, lalu dia mendapat posisi terhormat ya, mendapat kedudukan, mendapat kekayaan. Itu ada dalam cerita Alkitab ya. Kalau kita ingat cerita Yusuf ya, yang dijual ke Mesir, itu adalah jenis sastra
hikayat istana. Ya, dia tiba-tiba muncul survive di tempat asing. Atau Daniel ya, dalam kitab Daniel itu sama. Ya. Jadi para ahli melihat Esther itu mirip jenis sastra ini, ya, jenis sastra kisah istana. Ya. Ada kejadian-kejadian nyata, ada tokoh-tokoh historis, tapi diolah kembali ya supaya punya pesan, supaya lebih aktual. Itu di situ menentukan sekali fungsi dari penulis ya. Ada sudut pandangnya, dia mau memberi pesan apa, ada konteks yang baru, itu semua yang membuat dia mengolah kembali kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh historis. Nah, kitab Esther itu dalam tradisi Yahudi digabungkan dengan atau dalam 5 kitab yang lain ya, yang mereka sebut Megillot. Dikatakan Megillah ya, pluralnya itu Megillot. 5 gulungan ya. Kita tahu tradisi Yahudi senang 5 ya, 5 Taurat. Mazmur juga, Mazmur ada 150 tapi mereka kelompokkan menjadi 5 kelompok kitab. Ada 5 gulungan kitab-kitab Megillot ini ya. Kenapa mereka gabungkan Esther, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah ya. Mereka sengaja gabungan karena ini 5 kitab yang dibaca pada hari-hari raya tahunan ya. Kidung Agung dibaca waktu Paskah, ya, Pesach, untuk mengenang Eksodus dari Mesir. Ya, musim semi, awal panen gandum. Rut mereka bacakan waktu Pentakosta, ya, Shavuot, mengenang pemberian hukum di Sinai, ya, 7 minggu setelah Paskah, ya, akhir panen gandum. Ratapan itu hari ke-9, ya, Tisha B'Av, ya, mengenang penghancuran Bait Allah yang pertama, tapi kemudian juga untuk mengenang penghancuran Bait Allah yang kedua, ya, tahun 70-an, ya, biasanya akhir musim panas. Kitab Pengkhotbah itu dikaitkan dengan pesta Pondok Daun, Sukkot, ya, mengenang 40 tahun perjalanan mereka di gurun, ya, musim gugur 6 bulan setelah Paskah, awal panen anggur. Esther dikaitkan dengan pesta Purim, pembebasan orang Yahudi pada zaman Persia, akhir musim dingin. Jadi ini 5 kitab, katakanlah kitab kecil, tapi dipakai untuk bacaan liturgi hari-hari raya besar ya. Jadi makanya mereka dikelompokkan oleh para rabi Yahudi dalam, orang bilang, Megillot, ya, 5 gulungan kitab. Nah, mengapa mereka digrupkan di satu kelompok? Karena menurut konteksnya jelas. Ini konteks yang tadi saya katakan, pergumulan komunitas Yahudi untuk membentuk kembali jati diri. Ibu kan tahu ya, dia semacam mengkritik kecenderungan setelah pembuangan yang mau hanya murni Yahudi. Ya. Ruth mengkritik, ya jangan terlalu eksklusif. Kita memang bisa harus mempertahankan identitas, tapi tidak perlu dengan mengeluarkan suku yang lain. Maka Ruth tampil, gadis Moab justru tampil sebagai, orang bilang, tokoh utama. Ya, tolong ukurnya bukan lagi suku, tapi bahwa Ruth mau menerima, ya, mau percaya kepada Tuhan Allah Israel. Itu tolong ukur. Lalu Kidung Agung, apa yang dikritik? Ya, kritik radikalisasi Yahudi yang tidak lagi menghargai atau mengekang, orang bilang, cinta sejati antara pria dan wanita, ya, untuk ekspresi, ya, sedikit lebih bebas, ya, kita tahu ya, di mana ada radikalisasi agama Semit itu hal-hal yang berkaitan dengan ini juga amat dikekang. Ya. Kidung Agung menurut beberapa ahli ini macam reaksi dari komunitas-komunitas tertentu supaya jangan sampai hal-hal yang manusiawi itu terlalu dikekang. Ya. Dalam hal ini cinta sejati antara pria dan wanita. Pengkhotbah kan punya kritik lain. Ya. Dia mengkritik teologi retribusi, ya, yang mengatakan kalau saleh pasti diberkati, kalau salah pasti dihukum, otomatis. Bisa Pengkhotbah bilang, oh enggak, jalan dan kehendak Tuhan tidak dapat dipahami. Ya. Jadi Pengkhotbah, kita Ayub itu juga mengkritik atau mengkritisi teologi retribusi. Enggak benar, saleh
pasti diberkati. Ayub itu jelas buktinya. Saleh tapi banyak menderita. Ya. Pertanyaan abadi. Ratapan sama. Ya. Itu juga memprotes. Bertanya mengapa Tuhan memperlakukan umatnya sedemikian keras. Kapan umat dipulihkan? Itu kan pertanyaan dari jemaat-jemaat sekitar zaman pembuangan yang bergulat ya, dengan Tuhan. Esther juga sama, ya, memberi sudut pandang yang khas ya, dari komunitas Yahudi. Bagaimana kalau kami ditindas di luar negeri? Ya, kami jadi minoritas di tengah mayoritas, di tanah orang lagi. Apa yang harus kami buat? Ini pergulatan komunitas-komunitas di sekitar zaman pembuangan, maka 5 kitab ini digabungkan. Ya. Selain tadi alasannya karena mereka dibaca pada hari-hari raya penting. Nah, Rut dibandingkan atau sering dibandingkan atau Esther sering dibandingkan dengan cerita tentang Yudit. Ya. Orang bilang 2 Sri Kandi, pahlawan perempuan Yahudi. Ya. Kedua-duanya ya baik. Esther maupun Yudit terutama ya memanfaatkan kepandaian bicara dan kecantikan sebagai senjata ya. Mirip cerita-cerita James Bond dan lain sebagainya. Cerita-cerita mata-mata ya dari dulu sampai sekarang. Dan ciri khas dari kitab ini juga adalah orang bilang cerita yang membuat hibur ya. Komis ya. Bukan tragis tapi komis ya. Dia pakai banyak ironi. Pejabat yang pede atau sombong seperti Haman akhirnya justru menjadi target ironi itu. Juga dalam tradisi selanjutnya cerita Esther ini dipakai untuk menimbulkan perasaan senang dan sukacita. Ya. Tiap kali mereka membaca cerita Esther, begitu nama Haman disebut, mereka semua teriak olok ya, seperti kalau nonton sepak bola ya. Ada tendangan penalti untuk Italia, Inggris semua bunyi, ya, mengolok. Begitu juga orang Yahudi. Tiap kali baca kitab Esther, ada disebut Haman, nama Haman, ya, yang mau mencelakakan orang Yahudi. Itu semua orang yang dengar itu mulai teriak, mengejek. Ya. Lalu pada pesta Purim, kita tahu semua, orang Yahudi diizinkan minum anggur sampai mabuk. Bahkan para rabi mengatakan, minum anggur sampai mabuk nggak apa-apa. Bahkan sampai kamu tidak bisa bedakan mana kalimat terpujilah Mordekai dan terkutuklah Haman. Yaitu menurut Talmud abad 5 ya masih. Jadi boleh mabuk pada zaman pada pesta Purim itu. Jadi tanda kesukacita. Ya. Karena memang kitab Esther itu penuh dengan perjamuan. Nah, tetapi berbeda dari kitab Yudit, cerita tentang Esther tadi saya katakan berciri sekular, ya, duniawi. Satu-satunya kitab PL yang tidak pernah menyebut Allah atau Tuhan atau malaikat, ya, tidak pernah ada doa dan lain sebagainya. Tidak ada persembahan, tidak ada aturan Taurat yang disinggung, ada puasa yang disinggung, tapi tidak eksplisit maksud keagamaannya. Ya. Hanya dikatakan oleh Esther, tolong berpuasa 3 hari supaya saya berani menghadap raja. Hanya itu. Tidak dikatakan tolonglah berpuasa supaya Tuhan sudi menguatkan saya untuk menghadap raja dan membebaskan kita. Tidak ada unsur-unsur religius seperti itu. Ya, maka ini kitab tentang Sri Kandi, penuh ironi dan berciri duniawi. Nah, kita masuk ke dalam cerita. Para tokoh cerita ini siapa saja? Ya, tentu yang pertama ya raja, ya, Raja Ahasveros atau Xerxes pertama ya, menurut sejarah Yunani. Ya. Lalu ada Ratu Wasti, ya, ratunya yang pertama, yang asli, cantik, tapi punya harga diri tinggi sekali. Ya. Dia justru diganti karena menolak permintaan raja ya, untuk datang. Nah, para sejarawan bertanya, karena secara historis istri Raja Xerxes bernama Amestris dan dia tidak pernah diganti. Nah, itu makanya ada ahli yang meragukan ya, Ratu Wasti itu pernah ada secara historis. Nah, memang menurut catatan sejarah Yunani,
istrinya Amestris, dan dia tidak pernah diganti. Tapi dalam cerita Ester, Ratu Vashti diganti. Lalu tentu saja ada tokoh lain namanya Esther. Ya. Tadi saya sudah katakan ini mirip Ishtar, ya, Dewi Cinta Babilonia. Nama Yahudinya itu Hadassah. Hadassah itu artinya pohon cemara, ya. Simbol kesuburan, simbol pembaruan, ya, karena pohon ini selalu hijau, daunnya harum, ya, bunganya putih indah, ya. Ada simbol dalam nama itu. Dia gadis Yahudi yang cantik, pandai, yatim piatu, dan diangkat sebagai anak oleh Mordekai, ya, pamannya. Esther juga, nama Esther juga mirip verba Ibrani yang berarti menyembunyikan. Ya. Ini berkaitan dengan cerita di awal Esther rahasiakan identitasnya. Ya, dia tidak membuka bahwa dia seorang perempuan Yahudi. Lalu ada Mordekai, ya, tadi bilang namanya mirip Marduk, ya, dewa Babel, seorang Yahudi, pegawai istana Raja Persia. Lalu Haman, ini tokoh antagonis, pejabat tinggi Persia yang ingin memusnahkan orang Yahudi. Istrinya bernama Zeres. Lalu dalam cerita Esther banyak berperan sida-sida. Ya. Untuk Bapak Ibu tahu siapa sida-sida ini? Ini kelompok, ya harfiahnya orang yang dikebiri, ya, orang dikebiri, tapi dikebiri demi tugas atau demi pangkat yang tinggi. Ya. Justru karena dikebiri mereka menjadi orang-orang yang dipercaya oleh raja. Ya. Mereka menjadi orang dekat, ya, pengawal, bahkan pengawal para istri raja dan juga pengawal kamar tidur raja. Sehingga mereka sering, para raja dulu tuh dibunuh lewat sida-sida. Ya, karena mereka duduk atau berdiri depan pintu kamar. Ya. Seperti Hegai, ya, pengawas asrama putri, dan Saasgas, pengawas asrama gundik dari raja. Nanti kita lihat. Ya. Ini ada dua asrama. Lalu ada Bigdan dan Teres, ya, para penjaga pintu kamar raja, yang punya rencana mau membunuh raja. Diketahui oleh Mordekai dan dia lapor melalui Esther. Nah, alur ceritanya kita semua sudah tahu. Ya. Kalau kita baca cerita yang menarik ini, ceritanya benar-benar indah. Ya. Diawali dan diakhiri dengan perjamuan. Di awal ada pesta besar, ya. Perjamuan yang diselenggarakan oleh Raja Ahasveros. Pesta besar, 180 hari bahkan. Bagi siapa? Bagi semua pembesar, pegawai, kaum bangsawan dan tentara. Orang bilang ceritanya megalomania, semuanya besar. Ya. Pamer kekayaan, pamer kekuasaan. Tapi ini semuanya laki-laki. Ini pesta para lelaki. Ajang pameran kekayaan dan kuasa. Lalu sudah 180 hari ada 7 hari pesta untuk rakyat. Pesta raja. Diceritakan dengan detil, ya, dalam 7-8 ayat. Lalu Ratu Vashti, ya, juga mengadakan pesta perjamuan untuk kaum wanita. Tapi dalam ceritanya dikatakan dalam 1 ayat. Ya. Jadi seakan-akan ini pesta kecil, kaum pinggiran lah, ya, nggak usah dihitung. Ya. Nah, problem mulai waktu raja meminta Ratu Vashti datang. Karena dia mau pamerkan istrinya yang cantik itu di depan para undangan. Undangan yang udah mabuk, yang udah pesta begitu banyak. Sekarang dia bilang, oke, kamu sudah lihat saya punya kekayaan, sekarang saya mau pamerkan ratu saya yang paling cantik. Dia panggil, tapi Ratu Vashti tidak mau datang. Ya. Dia tidak mau dijadikan objek tontonan para pria yang mabuk pesta anggur. Ini makanya Ratu Vashti itu disukai oleh para penafsir feminis. Ya. Ya, dia menjadi simbol perlawanan. Ya. Perempuan terhormat yang tidak mau jadi objek. Ya. Bahkan para rabi pernah berpikir, mengapa Ratu nggak mau datang? Rupanya di ayat 11 itu dikatakan, ya, panggillah Ratu Vashti datang dengan mengenakan mahkota. Tapi para rabi menafsir ratu harus datang hanya memakai mahkota, nggak ada yang lain. Maka Vashti menolak. Ya. Tapi itu tafsiran para rabi. Ya. Yang jelas dia menolak. Menolak permintaan raja itu artinya mati. Ya. Karena itu para
para pegawai dari raja mengatakan bahaya kalau dibiarkan. Ya. Ratu ini, tindakan ratu ini bisa menular kepada semua istri-istri di seluruh Persia. Makanya mereka minta kalau bisa dikeluarkan, dia dipecat sebagai ratu, lalu diterbitkan undang-undang untuk seluruh negara agar di situ jelas-jelas dikatakan Ratu Vasti dipecat dan diganti dengan ratu yang baru. Lalu juga dikatakan di undang-undang yang baru itu semua istri harus hormat pada suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi bagaimana kasus ratu ini menimbulkan ketakutan kepada suami-suami, karena itu harus membuat undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Persia. Ya. Itu begitu besarnya pengaruh perkataan tidak dari seorang ratu yang satu-satunya yang berani mengatakan tidak kepada Raja Ahasverus. Nah, untuk menggantikan Vasti, dibuat semacam konteks ratu kecantikan Persia. Ya, semua gadis dari seluruh wilayah dikumpulkan, diasramakan, dan dipercantik selama 12 bulan. 1 tahun. Ya, nggak tahu ngapain ya. Di situ dikatakan 6 bulan pakai minyak ini, 6 bulan berikutnya dipakai rempah-rempah ini ya, dan lain sebagainya. Saya kira ini salon yang paling lama ini. Ya. Biasanya memang salon lama, tapi yang ini bayangkan 12 bulan. Ya, mereka dipersiapkan, dipercantik untuk menghadap raja satu-satu. Ya, setelah mereka siap, tiap petang satu dihantar ke istana raja dan dia kembali besok harinya. Ya. Hanya dikatakan begitu ya. Tentu pembaca bisa simpulkan sendiri. Ya. Sesudah mereka keluar besok harinya, dia ditampung di asrama Gundik. Jadi sebelum masuk istana, dia di asrama, katakanlah putri yang dipercantik. Sesudah tidur dengan raja, dia ditampung di asrama Gundik raja, dan mereka tidak boleh menghadap raja jika tidak dipanggil. Saya kira ini cukup umum ya dalam budaya-budaya ya, di mana penguasa atau raja punya, orang bilang, asrama ya, harem ya, untuk istri atau gundik raja yang dipanggil kalau raja panggil ya, kalau tidak dipanggil tidak boleh ya, macam ada gilirannya. Oke, Esther masuk di kelompok ini ya, tapi dari awal dia sudah jadi favorit dari kepala asrama ya. Akhirnya memang dia yang lolos menjadi pemenang kontes dan menjadi ratu menggantikan Vasti. Tapi memang kitab suci tidak pernah katakan mengapa Esther menang ya. Pokoknya raja mengasihi dan menyukai dia lebih dari semua gadis lainnya. Lalu dalam sebuah perjamuan Esther diperkenalkan oleh Raja Ahasverus bahwa ini ratu saya yang baru. Nah, tetapi ada satu peristiwa di mana Mordekai pernah memberitahu Esther bahwa ada 2 sida-sida raja ya, itu ingin membunuh ya, raja secara diam-diam. Penjaga pintu raja itu ingin bunuh, namanya Bigtan dan Teres. Mordekai dengar, lalu dia laporkan kepada Esther, ratu yang baru. Tolong beritahu bahwa suamimu dalam bahaya. Akhirnya raja mencari tahu, ternyata benar ada rencana pembunuhan terhadap dia, maka Bigtan dan Teres itu dibunuh oleh raja. Nah, jadi Mordekai itu punya jasa, tapi hanya sampai di situ. Ya, raja lupa memberi dia, orang bilang, hadiah. Ya. Apa ganjarannya? Ya, raja sepertinya lupa. Karena lalu muncul satu tokoh yang jahat, ya, tokoh antagonis, Haman. Ya. Orang bilang anak Hamedata, orang Agag. Begitu tampil orang Agag, pembaca Yahudi udah tahu Agag itu kan keturunan orang Amalek. Dulu orang Amalek itu dalam sejarah itu musuhnya Raja Saul. Nah, Saul ini kan suku Benyamin, mirip sukunya Mordekai. Jadi ini orang bilang, penulis mau mengatakan ya ini memang tidak cocok ya antara Mordekai dengan Haman. Itu memang dari dulunya memang nggak cocok. Dari soalnya udah nggak akan pas. Maka 2 ini menjadi tokoh yang saling berlawanan dalam cerita. Tapi problemnya Haman ini diangkat jadi raja sebagai kepala semua pejabat dan pegawai,
semua harus sujud menghormati dia. Selain Mordekai, nggak mau dia, tidak mau sujud menyembah. Ya. Tapi tidak juga dibilang karena dia hanya mau menyembah Allah saja. Tidak dikatakan. Jadi Mordekai tidak mau sujud. Maka Haman marah dan ingin membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi di seluruh Persia dia ingin bunuh. Maka dia buang undi, ya, buang tur tadi untuk menentukan kapan saya bunuh semua orang Yahudi ini. Dan dia tetapkan pada bulan yang ke-12 dia akan bunuh, yaitu bulan Adar. Ya. Lalu dia minta izin kepada raja untuk melaksanakan rencananya. Tapi dia tidak bilang ini orang Yahudi. Dia hanya bilang ada satu bangsa yang tersebar di wilayah kerajaan Tuhan ini yang punya aturannya sendiri-sendiri, tidak taat. Lebih baik saya binasakan mereka, lalu saya rebut semua mereka punya harta kekayaan, nanti saya beri harta kekayaan itu kepada raja. Raja setuju. Oke, laksanakan. Yang penting kekayaan saya bertambah. Ya. Maka dengan alasan itu, Haman menulis surat kepada seluruh bupati atau pembesar-pembesar wilayah untuk mengatakan semua orang Yahudi harus dibunuh pada tanggal 13 bulan Adar. Lalu seluruh harta milik mereka disita, dirampas untuk raja. Mordekai waktu dia baca itu dia sedih, dia berpuasa, dia menangis, meratap sampai di depan istana untuk melapor pada Ester. Ya. Orang Yahudi seluruh wilayah Persia juga meratap dan berkata. Ester tahu bahwa Mordekai sedih, tapi dia tidak tahu alasannya. Maka dia kirim seorang sida-sida mencari tahu. Lalu lewat sida-sida itu Mordekai kirim surat Haman, ya, yang isinya mau membinasakan orang Yahudi. Dia kirim kepada Ester. Lalu minta Ester, tolong engkau lapor ini ke raja. Tapi Ester mengatakan, dia tidak bisa menghadap raja meskipun dia ratu. Tidak bisa menghadap raja kalau tidak dipanggil. Lalu dia bilang, saya udah 30 hari nggak dipanggil. Jadi saya nggak bisa pergi dengan inisiatif sendiri. Kalau saya pergi dengan inisiatif sendiri, saya akan dibunuh. Lalu jawab Mordekai yang terkenal, ya, jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai bilang, inilah saatnya. Justru kau jadi ratu itu untuk membela bangsa. Ester diberi motivasi, maka dia mau menghadap raja meskipun tidak dipanggil, karena itu dia takut dibunuh. Maka dia minta dukungan moral, ya, dari semua orang Yahudi lewat puasa 3 hari 3 malam. Lalu setelah berpuasa, Ester menghadap Raja Ahasveros dan Raja Ahasveros menerima dia. Dia katakan, halo Ratu Ester, silakan apa yang kau mau. Setengah dari wilayah saya beri. Ya. Lalu Ester bilang, yang saya kehendaki adalah mengundang Raja dan Haman pergi ke perjamuan yang saya siapkan. Ya. Mereka Raja dan Haman datang. Dalam perjamuan itu Ester mengundang lagi. Kalau bisa besok datang lagi ke perjamuan yang kedua. Haman senang. Hanya dia dan Raja yang diundang oleh Ratu. Tapi dia tetap marah kepada Mordekai yang tetap tidak mau sujud menghormati dia. Ya. Maka dia minta nasihat dari para pegawainya, juga istrinya, Zeres. Istrinya bilang, gampang, kau siapkan aja tiang gantungan untuk Mordekai. Ya. Besok kau laksanakan. Dia siapkan satu tiang gantung untuk Mordekai. Malam hari itu raja bermimpi, ya, tidak bisa tidur. Dia bilang, kayaknya ada yang saya belum laksanakan tugas. Ya. Dia baca catatan sejarah, kronik, lalu dia lihat, oh saya pernah, ya, punya Mordekai pernah punya jasa terhadap saya, tapi saya belum berterima kasih kepadanya. Lalu dia, kebetulan di situ Haman ada di depan pintu, dia suruh Haman silakan datang. Lalu dia tanya kepada Haman, hadiah apa yang pantas saya berikan pada orang yang punya jasa tapi saya belum balas. Haman pikir bahwa ini raja lagi ngomong tentang dia, maka ia usulkan, raja gampang, berikan pakaian raja, kuda raja, mahkota raja, lalu orangnya diarak keliling kota.
Lalu raja mengatakan, oke, kau buat seperti itu untuk Mordekai. Kejutan dalam cerita. Ya. Itulah yang kemudian terjadi. Haman mengarak Mordekai keliling kota. Ya. Orang yang paling dia benci, justru dia arak di atas kuda, pakaian kerajaan, mahkota, dan dia mengaraknya keliling kota dengan mengatakan, ini tolong hormat orang ini, ya, orang yang berkenan di hati raja. Ya. Dalam versi para rabi itu ada versi di mana istrinya justru lempar, orang bilang lempar kotoran, ya, karena mereka pikir yang mengeret kuda itu adalah Mordekai, bukan Haman. Ya. Itu versi dari para nabi. Lalu setelah itu, ya, nasibnya makin apes. Ya. Di perjamuan kedua, raja mempersilakan Ester minta apa saja, bahkan setengah kerajaan pasti akan dikabulkan. Ester bilang, tolong beri kembali nyawa atau hidup saya dan bangsa saya yang terancam oleh seorang yang punya niat jahat. Raja tanya, siapa yang punya niat jahat terhadap nyawamu dan terhadap nyawa sukumu? Ester jawab tegas, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Haman langsung takut, ya, stres. Ya, raja marah. Ini termasuk istrinya yang mau dihabiskan. Ya, dia keluar ruangan. Ya, sementara raja keluar ruangan, Haman yang ketakutan, dia sujud berlutut, ya, mohon ampun kepada Ratu Ester yang lagi duduk. Ya, ya, tentu kalau mohon ampun dekat, ya, mungkin dia pegang tangannya. Pada saat itu raja masuk kembali dan dia melihat gerakan atau tindakan Haman itu sebagai usaha dari Haman untuk merayu, ya, untuk memperkosa sang ratu. Makin marah raja terhadap Haman, lalu disuruhlah orang untuk menggantung Haman itu di tiang yang dia siapkan untuk Mordekai. Lalu kuasa yang dulu raja berikan kepada Haman dipindahkan kepada Mordekai. Ester minta raja menulis undang-undang yang baru agar mengizinkan orang Yahudi membela diri bila diperangi oleh musuh-musuh. Karena surat pertama udah beredar, raja bilang itu nggak bisa dibatalkan. Apa yang tertulis tetap tertulis, yaitu kata Pilatus. Itu berlaku di seluruh Timur Tengah. Semua undang-undang raja yang udah dicap oleh cincin meterai raja itu nggak bisa dibatalkan. Maka dibuat undang-undang baru yang mengizinkan orang Yahudi membela diri dan memerangi siapa saja yang menyerang mereka. Yaitu undang-undangan yang baru yang dikeluarkan. Justru berkat undang-undang itu, akhirnya orang Yahudi bisa melawan balik, bahkan mereka membantai banyak musuh mereka. Ya. Itu kemenangan yang akhirnya dirayakan dalam Hari Raya Purim. Itu kira-kira cerita singkatnya. Lalu apa yang sebenarnya pesan di balik itu? Ya? Ini sebenarnya soal spiritualitas hidup saya. Ya? Ciri sekular, ya, Kitab Ester menjadikan dia itu sebuah cerita rakyat. Ya? Sebuah spiritualitas hidup saya. Orang Yahudi di Persia diajak untuk terlibat aktif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, ya, menghargai hal-hal positif di bangsa lain, juga bekerja sama dengan mereka. Ya. Mereka harus berjuang untuk menjadi terbaik, mencari solusi untuk nasib dan kehidupan mereka sendiri tanpa perlu selalu cepat-cepat memohon mukjizat dari Allah. Ya. Itu orang bilang di balik teknik sekular ini. Nggak banyak doa, nggak. Itu sengaja dari penulisnya supaya orang fokus kepada potensi dirinya, cari solusi untuk nasib dan kehidupan mereka, ya, dengan menjadi orang yang terbaik, ya, survive. Nah, tulisan-tulisan pos pembuangan yang lain umumnya berbicara tentang kembali ke Yerusalem, pembangunan kembali Bait Allah, kemurnian etis Yahudi, anti asing, reformasi, yaitu tulisan-tulisan lain. Ester justru sebaliknya, karena kitab ini adalah sastra diaspora. Ya. Ceritanya untuk mereka yang tidak pulang, ya. Mereka yang tetap mau jadi imigran. Untuk mereka harapan dan keselamatan harus dicari dalam komunitas Yahudi sendiri, dalam tindakan dan etos hidup mereka sehari-hari yang tinggal di tanah asing, ya, tanpa perlu berhenti menjadi Yahudi. Ya. Mereka yang hidup setelah zaman Ester dan Mordekai juga harus sadar bahwa kenikmatan hidup,
kebebasan yang mereka alami di tanah Persia itu ada alasannya, ada akar historisnya. Karena Esther dan Mordekai dulu sudah bisa mendapat status posisi tinggi di kancah politik. Kedua, Mordekai dan Esther berhasil menyingkirkan para musuh, ya, yang ingin membinasakan orang Yahudi. Ketiga, pemerintah Persia sudah izinkan orang Yahudi untuk mempertahankan dan membela diri jika diserang. Dan yang keempat, pesta Purim yang mereka tentu rayakan ada alasan dan akar sejarahnya, ya, sehingga pesta itu dirayakan. Nah, lalu apakah ciri sekular berarti Allah tidak berkarya? Ya, cerita Esther memperlihatkan bahwa Allah tetap berkarya meski di balik layar. Meskipun tidak pernah disinggung secara eksplisit, namun Allah Israel jelas bekerja di balik layar lewat berbagai peristiwa dan solusi yang tampaknya kebetulan, ya. Mordekai yang mengetahui dan melapor tentang komplotan untuk membunuh raja. Tiba-tiba aja ada peristiwa itu. Esther kok lolos kontes ratu kecantikan sehingga menjadi istri raja. Lalu Esther dapat diterima raja meskipun tidak diundang. Padahal bahaya sekali. Lalu rencana jahat Haman akhirnya terbongkar. Mordekai, ya, mendapat nama dan pangkat dan berkuasa. Ya. Semua itu peristiwa-peristiwa sepertinya kebetulan, tapi itu ada tangan Allah yang berkarya. Pesan tersirat di balik semua peristiwa ini adalah Allah Israel tetap menguasai dan menuntun sejarah umatnya meski mereka tinggal di perantauan. Dia tetap berkuasa dalam sejarah, dalam keseharian hidup dan pergulatan imannya. Kira-kira itu yang secara cepat kita survei kitab ini dan beberapa poin, ya, tekanan yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Lensi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, belum ada pertanyaan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh silakan raise hand. Tadi ada ya? Bu Rosa, ada yang mau ditanyakan? Ada. Enggak ada, Pak. Kayaknya berarti cukup jelas banget nih ya. Iya. Tidak ada pertanyaan. Atau saya nanya satu boleh? Boleh? Pak. Ya. Jadi Esther itu kan akhirnya mau membela bangsanya. Nah, itu sebenarnya dia mau membela bangsanya itu karena dia sayang sama bangsanya atau dia takut sama kutukan gitu ya, semacam kalau dia nggak membantu jadi dia ketakutan gitu. Kalau menurut Bapak apa ya itu? Atau dia takut akan Tuhan ya? Maksudnya kalau tidak menolong apa akan ada hukumannya begitu? Itu.
Ya, terima kasih Ibu Rosa. Memang kitab ini kan tadi saya katakan sifatnya sekular ya. Jadi semacam bagaimana orang Yahudi saling membantu di luar negeri. Jadi ini kan komunitas orang yang tidak balik ke tanah perjanjian, mereka tinggal di wilayah Persia yang luas, di mana mereka itu minoritas. Nah, di situ sebenarnya pesannya mereka yang sudah mapan, sudah punya posisi, apalagi bisa lobby di istana seperti Esther itu, oleh Mordekai diminta, ya, kalau bisa ini saatnya kamu punya posisi yang bagus untuk memperjuangkan nasib dari sesama Yahudi. Jadi posisi atau kedudukan itu dimanfaatkan untuk kepentingan bangsanya. Jadi tetap orang bilang tetap ciri sekular itu yang dipertahankan. Tentu motivasi di balik itu tidak dieksplisitkan ya. Esther tergerak hatinya. Awalnya dia menolak karena dia bilang tidak mungkin saya maju karena saya tidak dipanggil. Karena untuk menghadap raja harus dipanggil. Kalau raja nggak panggil nggak boleh saya sendiri maju. Jadi dia keberatan, tapi Mordekai mengatakan justru sekarang saatnya ya, kau bisa membantu ya. Kau jadi raja ini bisa dimanfaatkan untuk membantu atau menolong bangsamu. Esther dimotivasi oleh Mordekai untuk itu. Jadi alasan lebih kemanusiaan, rasa dia satu dengan sukunya, itu kan pesannya ya. Mereka yang di diaspora saling membantu, terutama orang-orang Yahudi yang beberapanya udah bisa orang bilang mencapai karir tertentu di dunia politik, itu kan tidak gampang. Mereka diminta juga untuk manfaatkan posisi itu demi keuntungan suku Yahudi. Kira-kira itu pesannya, Ibu Rosa. Iya, makasih. Ya, betul. Makasih. Oke, Pak Tensi ada pertanyaan dari Pak Indra. Dalam Ester 2 ayat 22, Ester sudah menjadi ratu. Tetapi dalam Ester 4 ayat 14, Mordekai bilang siapa tahu Ester beroleh kedudukan sebagai ratu, seolah dia belum menjadi ratu. Mohon pencerahannya Pak Tensi. Ya, terima kasih. Ini mungkin kesan yang ditimbulkan oleh terjemahan ya. Di konsep revisi ayat 14 itu berbunyi, sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi engkau beroleh kedudukan sebagai ratu itu sudah diperoleh. Tapi ini penting, dia bilang untuk saat seperti inilah kedudukanmu sebagai ratu itu penting. Bahkan engkau ditunjuk menjadi ratu itu justru untuk keadaan seperti itu. Jadi ini di teks yang diperbaharui ya. Jadi tidak ada muncul kesan seakan-akan dia belum menjadi ratu. Justru di teksnya mau menekankan justru kau jadi ratu itu mungkin perlu untuk saat seperti ini. Justru kau dipilih jadi ratu itu untuk saat seperti ini, untuk membantu umatmu yang lagi dalam bahaya. Ya, terima kasih. Itu memang bisa timbul kesan itu dari terjemahan TB1 ya. Semoga saya menjawab ya. Itu jelas memang dari terjemahan TB1 ada kesan seolah-olah Esther belum. Ya, tapi sebenarnya yang mau ditekankan justru sebaliknya. Ya, kamu udah dipilih jadi ratu. Justru kamu dipilih jadi ratu itu supaya berguna untuk saat-saat seperti yang kami hadapi sekarang. Kira-kira itu urutan peristiwanya dalam teks. Ya. Itu yang diperlihatkan nanti dalam revisi perjanjian lama. Teksnya sudah ada, tinggal diterbitkan. Ya. Mungkin tahun depan mungkin baru keluar edisi revisi. Semoga saya menjawab pertanyaan.
Oke, oke, oke. Sudah jelas ya Pak Indra ya? Ya Bapak Ibu kita masih punya waktu nih. Kalau Bapak Ibu mau bertanya untuk bahan yang telah dijelaskan, potensi bahannya bisa dibagikan. Bisa, bisa. Nanti saya kirim lewat Pak Mecu aja ya. Ya. Kayaknya jelas banget nih. Mungkin Pak Kal ada mau bertanya, Pak Kal? Sementara belum. Oke. Kayaknya sudah cukup jelas nih Pak, potensi. Oke, ya, nanti tinggal saya kirim bahannya. Sudah cukup jelas ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Kalau begitu kita foto bersama dulu kali ya Bro Bambang ya, kita minta foto bersama dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Kita akan ambil gambar foto sebentar bersama-sama. Oke, masih ada beberapa lagi, saya tunggu sebentar. Oke, saya mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Layar yang satu lagi, 1, 2, 3. Oke, Matthew, terima kasih Bapak Ibu sudah difoto semuanya.